200 hektar sekarang yang bisa dikelola dan masih ada potensi lain. Bukan tidak mungkin mengkombinasikan antara tanaman padi, budidaya padi dengan perikanan. Itu sangat memungkinkan sekali, apalagi kanal kita sudah ada, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Rasanya malu kita dengan rakyat, buat kepala dinas, buat saya sendiri dan para kepala dinas, kalau kita datang ke sini kanalnya kondisinya seperti ini kan mestinya kalau kita mau menuju petani yang maju, menuju kita berdaulat secara pangan, berdaulat dan mandiri secara pangan, maka tentunya irigasi kita harus baik. Kita sudah intensifikasi, biar lahannya sedikit tapi hasil panennya banyak. Itu yang paling penting. Kalau tadi Pak Teguh Nahar bersedih mengingat masa lalu, nah waktunya sekarang karena sudah jadi PLT Kepala Dinas, buatlah masyarakat Kuala Panduk tersenyum. Bagaimana supaya masyarakat bisa tersenyum? Tentu ambil langkah-langkah yang supaya bisa pengelolaan lebih maksimal, hasil panen lebih baik, dan lahan-lahan yang ada bisa dikelola. Boleh buat kelompok tani, tapi betul-betul dikelola untuk pengembangan persawahan dan tanaman pertanian. Saya ingin tegaskan juga, ini Kepala Dinas PU mulai dari kita masuk tadi ke Desa Kuala Panduk, tolong catatan jalannya. Paling tidak tahun depan ada aspal masuk ke Desa Kuala Panduk. Jalannya nanti bisa perbaiki. Sekarang pemerintah pusat itu konsentrasinya adalah bagaimana berdaulat dan mandiri secara pangan. Maka banyak bantuan-bantuan yang diberikan. Kalau kita selaku pejabat tidak mau mengedukasi, tidak mau mengendorse masyarakat, tak mungkin masyarakat tahu. Kelompok tani tak tahu dia kemana dia nak minta bantuan alat, dia tak tahu kemana minta traktor, dia tak tahu dia bagaimana memperbaiki irigasi, bagaimana dia punya pintu klip segala macamnya. Yang tahu itu adalah pejabat, yang mengurus itu pejabat. Kalau pejabat serius ngurus, insya Allah petani sejahtera. Maka harus bekerjanya dengan tulus. Pemerintah akan serius kalau masyarakat juga serius. Jangan keseriusan masyarakat tapi rakyatnya songa-songa. Awalnya iya kami nak beladang, bagilah, siap itu mulai kelompok tani jual lelah, ujuk-ujuk nak menjual. Kalau serius-serius, kamu bagi itu hitungan masyarakat. Hitungannya untung tidak menanam padi dengan berkebun sawit, semua untung. Beladang, bersawah untung atau tidak? Untung. Saya tanya tadi, kalau sekarang kita kabarnya sudah sekitar 5 ton, 4,5 sampai 5 ton. Betul Pak Bakar? Betul. Berarti diperkirakan padinya, berasnya sekitar 3 ton. Kalau 3 ton dijual dengan hasil bersih, katanya tadi dijual 10.000, tak usahlah 10.000, 9.000 per kilo. Karena kalau Kuala Panduk ini kan aksesnya mudah. Harga beras mungkin sudah 12-13. Ya Bu Yuli. Berarti kalau jual 9 sampai 10.000, kalau 10.000 harga berasnya, berarti dapat duit kalau dikalikan 3 ton 30 juta. Sekali panen. Sekarang panennya 2 kali, berarti 60 juta. Tadi komitmen Pak Teguh Nahar, bagaimana tahun depan kita sudah bisa IP 300. IP 300 itu maksudnya panennya 3 kali Bu. Menanamnya 3 kali, panennya 3 kali. Kalau 3 kali menanam, 3 kali panen, berarti 30 juta dikali 3 dapat 90 juta. 90 juta setahun. 90 juta setahun dibagikan dengan 12 bulan, berarti ibu, bapak-bapak 1 hektar sawah setiap bulan dapat duit sekitar 8 juta. Nah, mana banyak dapat lagi sawit? Hah? Banyak? Padi. Jadi sangat menguntungkan. Tak peluangnya banyak 1 hektar saja, apalagi kalau punya 2 hektar. Kalau punya 2 hektar berarti bapak-bapak ibu-ibu setiap bulan dapat duit sekitar 15 sampai 16 juta. Tinggal kita mau atau tidak, kita serius atau tidak. Lahan kita ini sangat subur. Dia bilang Pak di sini sangat subur.
Alam sudah diberikan oleh Allah, kesuburan sudah diberikan oleh Allah, tinggal kita memanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan kita. Belum kita bicara, karena Kuala Panduk ini berada di jalan lintas timur, besok padi sawah bisa menjadi daerah wisata. Kalau daerah wisata, orang datang minum, makan, ibu-ibu bisa jualan apapun. Ya, belum tanaman-tanaman hortikultura lainnya. Jadi ini potensi, bukan cuma bertani saja, tapi bisa bertani yang bisa memberikan multiplier efek, termasuk salah satunya adalah bisa menjadi daerah wisata pertanian di Kabupaten Pelalawan. Amin. Semuanya kita punya mimpi yang sama. Bagaimana supaya memang pertanian kita akan semakin baik, sehingga rakyat akan semakin sejahtera. Dan saya pesan lagi dengan calon-calon kepala desa yang nanti akan memimpin desa Kuala Panduk ini, perlu diprioritaskan nanti petani-petaninya, orang-orang yang tidak mampu dilibatkan di sini. Diberikan, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang diberikan bantuan oleh pemerintah itu, jadi tolong bekerja dengan tulus, datanya yang benar, jangan diakal-akali. Bantulah rakyat dengan tulus. Kalau Anda bantu rakyat, insya Allah Allah yang akan bantu kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, panen perdana padi di Poktan Jasa Beringin secara resmi dimulai. Anak muda pergi ke sawah. Lah terlupa. Anak muda pergi ke sawah. Pergi ke sawah membawa cangkul. Kalau petani mau hidup mewah, pakailah bibit yang unggul. Tambah. Apa lagi? Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.